Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Akhirnya hari ini kita akan mengupdate tentang DC Universe. Setelah 3 tahun James Gunn dan juga Peter Safran memimpin DC Universe, bener-bener sunyi aja tuh informasi. Bahkan project terbaru mereka Superman ini bener-bener pelit banget informasi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin James Gunn dan juga Peter Safran pengen punya langkah yang berbeda dengan Marvel yang terlalu banyak mungkin ngasih bocoran, tapi mereka pengen sebuah gebrakan yang gitu. Barulah pertanggal 21 Februari kemarin James Gunn dan juga Peter Safran selaku petinggi dari DC Universe mengundang diam-diam jurnalis pilihan mereka ke suatu ruangan dan membicarakan panjang lebar project mereka ke depannya, dan banyak banget informasi-informasi terbaru yang berguna untuk kalian semuanya para fans dari DC Universe. Salah satunya adalah bakal diangkatnya live action dari Clayface. Gue nggak tahu ini versi series nantinya atau jadi versi animasi, tapi memang kabarnya live action ya setelah hadir di Creator Commandos kemarin, dan akhirnya ada seseorang yang mengantarkan naskah dan James Gunn suka banget dengan naskah tersebut. Akhirnya Clayface diangkat menjadi live action. Gue nggak tahu nanti akan ada di platform OTT atau bahkan di layar lebar. Salah satu update yang menarik juga dari obrolan mereka itu adalah ternyata James Gunn dan juga Peter Safran sedang memfokuskan juga dengan DC Animation. Ada 3 judul yang udah di-spill di sini. Yang pertama adalah My Adventures with Green Lantern, di mana ini akan mengikuti seorang siswa sekolah menengah yang bernama Jessica Crusher yang kehidupannya berubah ketika dia mendapatkan cincin kekuatan dari Green Lantern, dan akhirnya cincin tersebut memilih Crusher untuk menjadi championnya ketika keadaan bumi semakin memburuk karena banyak sekali puing-puing dari perang antariksa kuno antara Lantern, dan akhirnya membawa musuh-musuh lama mereka yaitu para alien. Dan lewat project animation ini kita akan melihat bagaimana Jessica Crusher dengan cincin Green Lanternnya akan melawan banyak alien yang di luar kemampuannya. Nah, itu judul yang pertama. Di judul yang kedua ada DC Super Power, di mana proyek animasi ini akan mengambil latar di Alien School for Heroes yang berfokus pada siswa baru, salah satunya Lightning, Flash, Plastic Man, Aqua Girl, Green Lantern, dan juga Terra yang belajar dan juga mengembangkan kekuatan mereka di bawah pimpinan dari kepala sekolah yaitu Martian Manhunter. Dengan harapan ketika mereka lulus dari sekolah ini, mereka akan menjadi generasi pembela bumi berikutnya yang akan membantu para Justice League. Di proyek animasi yang terakhir berjudul DC Starfire. Starfire yang merupakan salah satu anggota dari Teen Titan ini akan diceritakan untuk pergi ke luar angkasa dengan pesawat luar angkasa kuno miliknya, dan di luar angkasa tersebut dia akan bertemu dengan banyak sekali karakter-karakter yang terkenal dari DC, dan akan banyak sekali pertarungan-pertarungan antara Starfire dan juga tim-tim di luar angkasa, dan kita akan lihat bagaimana petualangan dari Starfire dan apakah anggota Teen Titan lainnya akan muncul juga di proyek ini. Kita tunggu aja update terbarunya guys. Nah, itu tadi adalah 3 project dari DC Animation. Selanjutnya ada juga project animation, tapi ini nggak terlalu terikat dengan DC Animation sebelumnya karena ini mungkin lebih ke genrenya semua umur itu. Tapi yang menggembirakan adalah project dari Blue Beetle, film di tahun 2023 tersebut ternyata dianggap oleh James Gunn dan dijadikan versi animasi, dan semua kru-kru yang membuat film Blue Beetle sebelumnya semuanya terlibat, termasuk juga bintang utamanya yang juga ngisi suara dari Blue Beetle-nya nantinya, termasuk juga dengan penulis skenario dan juga sutradaranya juga orang-orang yang sama, sehingga ini seperti kelanjutan dari film Blue Beetle sebelumnya dan akan dilanjutkan ke versi seriesnya. Siapa tahu kedepannya juga Blue Beetle akan diangkat menjadi live action laginya di film Blue Beetle kedua mungkin. Selanjutnya masih dalam forset serial animasi juga, ini tentu saja berhubungan dengan Batman, tapi bukan Batman, tapi judulnya adalah Dynamic Duo, di mana serial animasi ini akan memperlihatkan Robin dan juga Nightwing akan berkelana menghadapi banyak sekali penjahat-penjahat di kota Gotham, dan kita akan melihat bagaimana serunya duo ini akan bergabung, makanya judulnya menjadi Dynamic Duo. Nah, tadi kalau kita udah membahas tentang DC Animation dan juga serial animation, ternyata James Gunn juga punya update terbaru terkait dengan TV show mereka versi live actionnya. Yang pertama tentu saja Lantern. Di sini tetap Lantern akan terhubung dengan film Superman, tapi memang warna dan juga ceritanya agak sedikit berbeda dengan Green Lantern yang kita lihat nanti di film Superman. Tipe-tipe dari ceritanya akan sedikit berbeda, tapi tetap canon dengan film Superman, dan kemungkinan besar Lantern yang ada di series ini nantinya juga akan terhubung dan bergabung dengan Superman di proyek-proyek film di masa yang akan datang. Setelah series dari Lantern, kabarnya akan dibikin film pendek ataupun short film dari Crypto, anjingnya Superman. Kita akan melihat dan juga mengenal lebih dalam dari anjing tersebut, tapi tentunya setelah kita menyaksikan film dari Superman di bulan Juli 2025 nantinya.
kemudian untuk series Waller, di mana ini memfokuskan bagaimana lebih dalam lagi kita mengenal Amanda Waller, memang belum ada kabar apakah bakal dirilis apa enggak. Kabarnya memang sedang mencari para penulisnya dan sampai detik ini belum ada penulis yang cocok untuk serial Waller ini. Jadi kita belum tahu kapan bakal dirilis, tapi memang sedang di-keep dan juga ditunda oleh si James Gunn dan juga Peter Safran. Kita nantikan aja kabar selanjutnya. Tapi memang kalau gue lihat ya, untuk series Waller ini memang belum ada kayak urgensinya dibikin. Untuk apa gitu? Lebih baik mereka langsung fokus dengan cerita dari Suicide Squad. Bahkan mungkin Waller bisa masuk lagi ke Peacemaker yang kedua gitu. Jadi ini menarik banget gitu ya. Dan selanjutnya juga termasuk dengan Peacemaker kedua, ini sedang aktif development, di mana si James Gunn juga sedang menggarap film ini dan dia juga terlibat nih. Sekaligus dia bikin Superman, dia juga sambil bikin skrip dari Peacemaker yang kedua, dan sekarang juga sedang tahap proses syuting. Jadi dalam waktu dekat kayaknya kita bakal melihat teaser trailer dari Peacemaker yang kedua. Bahkan di beberapa pertemuan tersebut ada salah satu reporter yang menanyakan bagaimana kabar dari film Deathstroke yang sempat kita lihat di Justice League sebelumnya. Kemudian James Gunn dan juga Peter Safran sempat menjawab bahwa sebenarnya mereka tinggal nunggu aja apakah ada naskahnya, apakah ada yang mengusulkan cerita tersebut, dan sampai detik ini belum ada naskah yang diserahkan ke mereka. Dan memang ada obrolan tentang film dari Deathstroke ini, tapi memang itu nggak dibikin serius. Jadi kemungkinan besar film ataupun series dari Deathstroke nggak akan dibikin di era James Gunn dan juga Peter Safran ya guys. Project selanjutnya tentu saja ada series Booster Gold, dimana gue benar-benar penasaran dengan karakter ini karena ini kan serial superhero kayak komedi kayak gitu, yang dimana dia datang dari masa depan, bisa melakukan beberapa perjalanan waktu. Gue benar-benar menantikan karakter ini, tapi memang menurut dari James Gunn juga sejauh ini belum ada skrip yang matang untuk karakter ini, sehingga mereka masih menantikan. Tapi memang dalam kondisi aktif development dan mereka tetap menunggu, menggodok, dan udah ditunjuk beberapa penulis dari cerita tersebut, tapi sejauh ini memang belum ada perkembangan apa-apa terkait dengan Booster Gold, dan mereka kayak cenderung males jawab gitu untuk project satu ini, dan kayaknya ya ini cenderung bakal ditunda gitu guys. Setelah Booster Gold ada juga update dari serial Paradise Lost yang merupakan serial dari Wonder Woman tapi nggak ada Wonder Woman-nya, dan ini akan menceritakan bagaimana Themyscira diserang dan kita akan melihat perjuangan mereka. Dan di sini James Gunn juga Peter Safran mengatakan bahwa untuk Paradise Lost mereka lebih menjadi prioritas utama dan kemungkinan besar akan digarap dalam waktu dekat. Kemudian untuk divisi dari film layar lebarnya, kalau sebelumnya kita membahas tentang Clayface akan dibikin serial animasi ataupun film animasi, ternyata salah. Di sini Clayface justru akan diangkat jadi sebuah film layar lebar, dan kita akan melihat bagaimana film dari Clayface yang bisa berubah bentuk. Setelah update dari Clayface, kita punya update terbaru dari film The Authority. Nah, ini sedikit menyedihkan itu, karena memang James Gunn dan juga Peter Safran mengatakan bahwa belum ada update apa-apa terkait dengan Authority, karena memang belum menemukan konsep yang tepat. Karena James Gunn mengatakan bahwa The Authority adalah film yang sangat besar dan akan sangat sulit untuk menggarap dengan cara tergesa-gesa. Dan James Gunn dan juga Peter Safran mengatakan bahwa untuk membuat suatu project khususnya project DC Universe, mereka membutuhkan skrip yang kuat dan itu sangat sulit untuk ditemukan. Jadi untuk The Authority kayaknya akan sedikit mundur jauh ke belakang sesuai dengan rencana, mungkin terakhir setelah 10 tahunan itu. Dan untuk sekarang memang harus diakui bahwa James Gunn mengatakan secara nggak langsung bahwa The Authority ini akan ditunda. Selanjutnya juga ada kabar bahwa mereka sedang menggarap film dari Swamp Thing yang akan menjadi film layar lebar, tapi ini belum pasti, masih menunggu dari penulis skenarionya juga. Kemudian juga Teen Titans kabarnya juga sedang direncanakan menjadi sebuah film, tapi memang lagi-lagi mereka belum menemukan konsepnya, tapi itu sangat mungkin akan segera terjadi. Dan kalau gue lihat ini akan banyak sekali perubahan-perubahan dari rencana awal yang udah dijelaskan sama James Gunn sebelumnya, tapi yang udah pasti adalah Superman dan juga Supergirl itu udah pasti. Dan di update selanjutnya datang dari film The Batman Part 2 yang memang sudah ditunda, yang harusnya hadir di tahun 2025 tapi harus diundur di tahun 2026, sehingga membuat film ini nanti akan lebih besar lagi, ceritanya lebih berpengaruh lagi. Jadi nantikan aja, sabar saja. Dan ini bukan sepenuhnya campur tangan dari James Gunn, karena ini juga permintaan dari sutradara dari film The Batman Part 2. Kemudian ada juga update terbaru dari project film Batman Brave and the Bold. Memang film ini masih lanjut, tapi mereka sedang mencari skenario yang tepat karena naskah sejauh ini yang diserahkan belum ada yang cocok di hati dari James Gunn. Jadi mohon bersabar saja, tapi memang masih aktif development, mereka masih menggodok dan menjadi prioritas utama juga untuk Batman Brave and the Bold, karena memang James Gunn sendiri adalah fans berat dari Batman, nggak mungkin dia melepaskan begitu saja dari film Batman Brave and the Bold ini guys. Tapi kesimpulan dari informasi ini yang kita dapatkan menurut gua adalah yang paling utama dari informasi ini, The Authority jelas akan ditunda, bukan menjadi prioritas utama karena filmnya bakal besar banget dan butuh persiapan yang sangat tinggi. Tapi sekarang mereka
lebih prioritas Paradise Lost dan juga Brave and the Bold dari film Batman. Jadi kita nantikan aja gimana perkembangan selanjutnya, dan kabarnya juga desa-desunya akan ada trailer dari Superman. Kita nantikan aja mungkin di bulan Maret kemungkinan besar. Jadi kita nantikan saja update selanjutnya, dan kalian pasti pantengin video ini kalau ada informasi menarik terkait dengan DC Universe. Satu lagi terakhir, di pertemuan tersebut ada reporter menanyakan terkait hubungan si James Gunn dan juga Zack Snyder yang sempat foto bareng yang dipost oleh sama si James Gunn, dan banyak banget yang bilang bahwa akan terjadi kolaborasi lagi project dari Zack Snyder dengan James Gunn lagi. Ternyata enggak. Di sini James Gunn langsung mengatakan bahwa foto tersebut hanya untuk menggoda para fans. Ini foto bakal pecah dan akan menarik warganet dan akan jadi viral. Jadi mereka iseng aja untuk foto di post sama James Gunn, udah nggak ada arti apa-apa. So kayaknya sejauh ini hanya itu saja update kita terkait dengan pertemuan para jurnalis terbatas di tanggal 21 Februari kemarin dengan James Gunn dan juga Peter Safran. Next, kalau ada informasi terbaru terkait dengan DC Universe, kita akan langsung update untuk teman-teman semuanya. So, thank you teman-teman sudah menyaksikan daily update kita hari ini. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini dan selalu menantikan update terbaru terkait dengan dunia persuperheroan, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.